Jadi ya, cobalah kalian berpikir keresteng-keresteng. Pernah nggak sih kalian melakukan perjalanan? Gak usah kalian munafik. Naik travel kalian, mau buang air kecil, pasti singgahnya di masjid. Karena cuma masjid yang membuka. Apa gereja membuka? Cerita bohong. Si Tanggang. Nggak suka kau? Nggak suka memang kenyataannya. Ada nggak waktu Natalan tahun baru ketika pemudik-pemudik dari agama kalian mau buang air kecil ada di gereja? Alah, Teni Lasso, Teni Huting. Kita belajar gini aja itu. Gini toh, itu ya. Dari tolak ukur aja kita lihat aja. Ketika teman-teman Kristen merayakan Natal, ya, adakah anjuran dalam iman kalian untuk berbagi kebahagiaan di hari Natal dalam bentuk hukum? Nggak ada. Setauku tidak ada. Kalau Islam abangku, cuman ini kembali ke pribadi seorang muslim. Makanya hukum atau sunatullah di dalam Al-Quran ketika diterapkan di atas bumi ini, jadilah dia rahmatan lil alamin. Bukti yang paling nyata itu apa? Zakat mal, zakat harta, teman-teman. Di bulan Ramadan, memasuki di bulan Ramadan, ketika mau berlebaran, orang-orang yang sudah layak membayar zakat mal, sudah boleh mengeluarkan hartanya. Contoh, orang yang memiliki emas seberat 85 gram, dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Gitu loh. Di sekitarnya dibaginya zakat itu tadi. Lebih utama dia bagi di mana dia tempat di mana dia berdiri atau di mana dia bermukim pada saat dia membagikan zakat, itu lebih utama. Gitu loh. Ketika dia safar, orang Medan dia safar di Jakarta, rupanya dia mengeluarkan zakatnya di Jakarta, maka dijatuhkannya di Jakarta. Jika dia memang memiliki jalan lain pun boleh untuk mengeluarkan zakatnya. Contoh ini Bang, di satu kelurahan kita punya 10 orang kaya saja umat Islam. Di sekelilingnya itu orang miskin. Ya, di hari raya Idul Fitri, ya, zakat dari harta orang si kaya ini yang 2,5% ini tadi bisa menghadirkan kebahagiaan di hati orang miskin. Bayangkan Bang, 85 gram emas, 1 gramnya berapa sekarang emas itu 1 gram itu? Aku nggak tahu harga emas ini berapa itu. Satu gram sekarang sudah 1,5-an. 1,5 juta. Berarti 85 gram, 80 juta, berkisar 100 juta lah cepatnya kita cerita ya. Nah, 85 gram 100 juta, 2,5% dari 100 juta, itu 2,5 juta uangnya. 2,5 juta dari seorang, ya kan? 2,5 juta zakat mal dalam konveksi emas yang dikeluarkan seorang muslim. Seandainya dia bagi ini menjadi 2 kakak yang dapat, misalkan orang bisa dapat 1.250.000. Saudara muslim yang tidak mampu, dia bisa membeli baju lebaran anaknya, teman-temanku. Bisa membeli makanan untuk anak-anaknya. Makanya saudara-saudaraku, sebentar lagi di bulan Ramadan, perhatikan hartamu. Ya, ingat, perhatikan hartamu. Hitung hartamu, timbang emasmu. Jika sudah mencapai ambang batas untuk wajib berzakat, keluarkan zakatnya. Ya, harta kita juga ya, jika memang sudah mencapai pada ambang batasnya, keluarkan zakatnya. Ya. Ya, untuk orang-orang yang mendapatkan yang mustahak itu bisa Anda pahami ya, siapa-siapa, termasuk untuk membebaskan hutang, boleh juga itu zakat. Itu luar biasanya Islam ini bangku. Kalau kalian mana ada di malam harinya, kalian di malam Natal bersukacita, sukacita. Pernah kalian pikirkan orang di sebelah kalian jangan-jangan gak ada makanannya untuk di hari Natal itu? Pernah? Gak ada. Kalau kami Bang, sebelum kami merayakan hari raya kami, ya Tuhan kami telah mengingatkan kepada kami untuk lebih memperhatikan kesulitan dari saudara-saudara kami. Begitu Bang. Di malam harinya sebelum di malam hari raya, malam takbiran, semua umat muslim itu berzakat fitrah. Nah, Bang, Sudah dapat. zakat fitrah kami dipastikan, makanya dipastikan di hari raya semua umat muslim itu makan. Melalui apa? Zakat fitrahnya Bang, beras itu dibagi-bagi. Kalian ada lagi bagi beras? Di malam Natal ada bagi beras? Ada? Nah, BLT. Ya ada. Itu luar biasanya Islam kan? Dan itulah keluar biasaan, itulah sebagai bukti bahwasanya memang yang mengatur hukum ini adalah yang menciptakan manusia itu sendiri. Silakan Bang. Coba kita buat suatu perbandingan itu Faru. Masjid pasti langsung kelihatan juga tempat WC-nya dengan wudhunya. Betul tidak? Ya. Apakah gereja kelihatan WC-nya? Tidak. Karena umat muslim itu menjaga kebersihan ketika mereka menunaikan sholat. Contoh, kamu sudah berwudu di rumah, pergi ke masjid. Pada waktu mungkin menunaikan masih 1 rakaat, kentut, buang angin. Ada masjid, ada tempat wudu, ada WC. Jadi diwajibkan lagi untuk berwudu ulang. Mereka enggak. Habis mandi ke gereja mau kentut kau, mau ya, pergi lari dulu ke rumah. Nggak mungkin lah kau gunakan ya kan
WC-nya pendeta itu deh, tapi kalau udah kepepet mungkin ya kan gunakan. Nah, baru masuk lagi ke gereja. Nggak masalah. Inilah kenapa orang-orang yang melakukan perjalanan mudik, orang safar, musafir itu disediakan, orang masjid itu menyediakan tempat wudhu dengan WC. Ya untuk itu, karena umat muslim paling pertama menjaga kebersihan dan kesuciannya. Itu diutamakan. Gak usah kau banyak cerita kau si Tanggang, ya. Kau kalau nginjak tai ayam, tai kucing masuk ke gereja kau, gak sadar kau di sebelah kau sudah ngomong, wiki mak nipu kimbek lah si Tanggang ini, ternyata mendege tai di huting dok, dan muat doh si Heangon itu katanya si Tanggang. Biar tahu kau, kalau kami di masjid nggak ada kayak gitu. Mau kentut saja berpikir langsung keluar dia. Bahkan kalau jujur itu ya, bisa jujur ya. Kalau kita mau jujur ya, ya terkadang teman-teman, WC ataupun tempat duduknya umat Islam itu lebih bersih daripada kamar tidur mereka. Iya, lebih bersih.